Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Yolanda Francisca Jaya, NPM A3K026003. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Profesor Wahyu Widada kepada saya, yaitu tugas membuat PPT dengan judul Memasuki Kancah Penelitian dan Teknik Wawancara Mendalam pada buku Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Studi Manajemen bab 5 dan 6. Baiklah, pertama yaitu di sini ada peta besar presentasi. 2 bab, 1 alur metodologis ya. Di sini saya mendapatkan tugas yaitu 2 bab, tetapi tetap dalam 1 alur metodologis, dari memilih siapa yang berbicara hingga bagaimana makna itu digali. Kemudian dari 2 bab itu saya buat peta besarnya, yaitu terbagi menjadi 4, ada logika sampling kualitatif, ada access, report, dan saturasi, kemudian juga ada wawancara mendalam, ada FGD atau forum group discussion, kemudian ada transkripsi dan keamanan data. Selanjutnya yaitu memasuki kancah penelitian. Lapangan adalah arena sosial, hierarki, politik, kerahasiaan, dan kepentingan bisnis. Tentu ya teman-teman semua, ketika kita memasuki kancah penelitian, kita akan menemukan namanya arena dalam penelitian atau lapangan penelitian itu sendiri ya. Dalam lapangan itu tentu ada yang namanya organisasi ya, karena lapangan itu sendiri bukan ruang netral, melainkan arena yang dipengaruhi oleh hierarki, politik kantor, ada kerahasiaan dan kepentingan bisnis. Nah, di sana ternyata kita memiliki tantangan untuk memasuki lapangan itu sendiri. Apa sih tantangannya? Ternyata akses tidak cukup dengan surat izin saja, teman-teman. Karena peneliti perlu melakukan negosiasi identitas dan diplomasi akademik. Ya, peneliti perlu menegosiasi nih identitas, memperoleh aksesnya untuk masuk ke lapangan arena sosial kita, penelitian itu sendiri. Dan mengenali aktor yang memiliki pengalaman paling relevan di arena sosial atau kancah penelitian yang akan kita ambil datanya tersebut. Karena itu memasuki lapangan itu menuntut kecerdasan sosial kita, teman-teman. Kecerdasan sosial sekaligus ketelitian metodologis. Jadi tentu ya teman-teman, untuk memasuki lapangan penelitian tentu kita harus memiliki kecerdasan sosial. Contohnya apa? Ya kita harus pintar-pintar diplomasi, negosiasi dengan yang punya kuasa. Siapa? Contohnya ketika kita ingin mengambil data atau lapangannya itu adalah sekolah, maka kita harus pintar-pintar negosiasi kepada pimpinan di sekolah tersebut. Karena tentu teman-teman, karena kita di lapangan itu tentu mereka mempunyai kerahasiaan. Untuk memperoleh data itu tentu harus kita pandai berdiplomasi ya, pandai bernegosiasi. Kemudian ada yang kedua yaitu fokus. Kita harus fokus mengidentifikasi individu yang kaya informasi dan membangun kedekatan. Jadi nanti ketika kita sudah masuki kancah penelitian, tentu kita harus pintar mengidentifikasi nih ya individu yang kaya informasi dan kita harus bisa membangun kedekatan, baik itu kedekatan secara emosional kepada informan tersebut. Kemudian ada namanya batas akhir. Pengumpulan data berhenti ketika mencapai saturasi. Ya, saturasi itu adalah data yang kita inginkan ya. Kemudian di sini ada dari representasi ke information power. Information power itu adalah kekuatan informasi. Paradigma sampling berubah ketika tujuan penelitian berubah. Ya, kalau tujuan penelitian kita tadi yang kita mau di sini kuantitatif, tentu kalau kuantitatif itu mengejar representasi populasi dan generalisasi empiris melalui probability sampling. Kemudian juga kalau di kualitatif itu ada representasi populasi, ada juga generalisasi empiris, kemudian ada margin of error.
Kalau dia di kualitatif menggunakan non-probability sampling untuk memperoleh kasus yang kaya informasi. Kalau di kualitatif dia ada namanya non-probability sampling, ada juga information rich case, dan ada juga generalisasi teoritis atau transferabilitas, ada juga information power. Orientasinya adalah pemahaman mendalam generalisasi teoritis dan transferabilitas, bukan presentase populasinya itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya ada information power. Berapa banyak sih informan yang kita butuhkan? Jumlah informan itu ternyata mengikuti kekuatan informasi, bukan persentase populasinya ya. Jadi semakin spesifik tujuan studi dan semakin relevan pengalaman informan, semakin tinggi information power-nya. Jadi kita tuh harus pandai-pandai teman-teman ketika kita masuki kancah penelitian, ketika kita masuki lapangan, kita harus fokus nih, kita harus mencari dulu informan yang benar-benar memiliki memiliki kemampuan atau memiliki pengalaman yang lebih baik dari yang lain-lainnya ya. Karena semakin relevan pengalaman informan itu, semakin tinggi information power yang kita dapatkan. Di information power ini ada tujuan studi, semakin sempit dan spesifik, kebutuhan informan itu cenderung lebih sedikit. Jadi kita nggak butuh informan banyak-banyak kalau information power-nya itu kita dapat ya. Kemudian ada kualitas dialog. Informan yang reflektif dan artikulatif menghasilkan data lebih kaya. Kemudian ada keahlian penelitian, kepekaan analitis mempengaruhi kemampuan mengekstraksi makna. Kualitas dialog dan kemampuan analitis peneliti juga menentukan berapa banyak data yang diperlukan. Konsekuensinya, jumlah informan tidak ditentukan sejak awal secara mekanis, tetapi berkembang sesuai kekuatan informasi sendiri. Jadi, kalau misalnya kita melakukan penelitian, kemudian kita sudah mendapatkan, sudah mencapai information power, sudah tinggi ya information power-nya, maka kita tidak butuh lagi menambah informan itu. Jadi dari awal itu jumlah informan untuk kualitatif itu tidak ditentukan. Kemudian ada selanjutnya ada purposive sampling. Adalah purposive sampling itu sendiri memilih secara sengaja individu dengan pengalaman, keahlian atau otoritas relevan ya. Jadi kalau di purposive sampling itu sendiri ada 3 ya teman-teman, ada inklusi, ada eksklusi, ada juga namanya prinsip ya. Purposive sampling berarti peneliti itu memilih informan secara sengaja ya, berdasarkan karakteristik yang telah ditentukan. Informan ideal bukanlah orang yang paling mudah ditemui ternyata, tetapi orang yang mempunyai pengalaman langsung ya, mempunyai keahlian, mempunyai otoritas atau pengetahuan yang berkaitan dengan fenomena penelitian yang kita inginkan. Karena itu, purposive sampling itu harus dibedakan dari convenience sampling ya teman-teman. Agar pemilihan informan dapat dipertanggungjawabkan, peneliti perlu menetapkan kriteria inklusi dan eksklusinya itu. Ya, kriteria inklusi menjelaskan karakteristik yang wajib dimiliki calon informan, sedangkan kalau kriteria eksklusif itu sendiri menjelaskan kondisi yang menyebabkan calon informan itu tidak dipilih ya atau gugur begitu ya teman-teman. Kemudian ada namanya prinsip. Kalau di prinsip bukan convenience sampling, harus rasional ya dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian di bab selanjutnya yaitu ada 3 varian strategi purposive ya. Jadi pilih strategi berdasarkan pertanyaan penelitian. Dia ada 3 yaitu maximum variation, ada critical case, ada juga homogeneous. Maximum variation itu sampling digunakan ketika peneliti ingin memperoleh keragaman perspektif ya. Kemudian kalau dia di critical case itu sampling memilih kasus yang mempunyai daya uji kuat terhadap asumsi tertentu
ya. Sementara kalau di homogeneous itu sampling memilih partisipan yang memiliki pengalaman atau karakteristik relatif serupa sehingga suatu fenomena dapat dibedah secara intensif ya. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian ada namanya snowball sampling. Masuk melalui satu informan kunci lalu mengikuti rekomendasi jaringan sosial. Jadi kalau di snowball sampling ini atau chain referral sampling digunakan ketika informan yang relevan sulit dikenali secara terbuka. Peneliti memulai dari informan yang memenuhi kriteria terdahulu, kemudian meminta rekomendasi informan lain yang memiliki pengalaman serupa. Teknik ini sangat berguna untuk fenomena tersembunyi atau sensitif atau berada dalam jaringan informal. Peneliti biasanya kalau snowball sampling ini cocok untuk populasi tersembunyi atau isu-isu yang sensitif ya, seperti itu ya teman-teman. Tetapi juga perlu validasi silang karena ada risiko dia itu bias pertemanan. Kelemahan utamanya apa sih? Kalau di snowball sampling itu ternyata adalah bias jaringan atau friendship bias. Informan pertama cenderung merekomendasikan orang yang memiliki hubungan atau pandangan serupa. Akibatnya, penelitian dapat kehilangan perspektif yang berbeda. Bahkan secara eksplisit menyarankan validasi silang terhadap data yang diperoleh. Kemudian selanjutnya yaitu ada akses atau uh, report, itu ada yang namanya gatekeepers ya. Daftar informan tidak cukup jika mereka tidak bersedia berbicara terbuka. Nah, di sini ada yang namanya gatekeepers, value exchange, kerahasiaan. Jadi kalau di report itu sendiri adalah hubungan yang dibangun melalui rasa percaya, empati, dan pengertian antara peneliti dan partisipan. Dalam penelitian kualitatif, report bukan sekedar keramahan ya teman-teman, tetapi kondisi sosial yang memungkinkan informan merasa aman untuk menceritakan pengalaman secara terbuka. Tanpa report, informan mungkin memberikan jawaban normatif saja atau pendek seperti itu ya, atau hanya menyampaikan apa yang dianggap aman saja. Relasi kekuasaan perlu diperhatikan ketika peneliti melakukan elite interviewing ya atau studying up. Informan yang mempunyai posisi tinggi dapat mendominasi percakapan atau memberikan jawaban yang bersifat public relation. Peneliti perlu memiliki persiapan akademik ya yang kuat atau mampu mengarahkan percakapan secara sopan agar tetap berada pada fokus penelitian. Kemudian di sini ada value exchange. Value exchange itu sendiri adalah tawarkan manfaat seperti executive summary atau rekomendasi. Kemudian di sini juga ada kerahasiaan, tegaskan informasi konsennya tuh dan perlindungan identitas institusi. Akses organisasi sering dimediasi oleh gatekeepers seperti CEO, direktur SDM, atau pihak yang berwenang. Contoh kalau kita di sekolah ya, pihak berwenangnya siapa ya, kepala sekolah dan sebagainya. Begitu ya teman-teman. Kemudian juga ada negosiasi akses dapat dibangun melalui value exchange. Peneliti menjelaskan manfaat riset bagi organisasi. Jadi kita menjelaskan nih manfaat riset yang akan kita lakukan nih apa nih, seperti itu ya. Kemudian ada report tumbuh melalui kepercayaan, empati, keterbukaan, dan jaminan kerahasiaan institusional. Kemudian ada studying up ya, atau wawancara elit. Kalau studying up itu dan wawancara elit itu kita harus mempunyai dua ya, harus ada persiapan superlatif dan empati kontrol. Persiapan superlatif itu apa sih? Kalau persiapan superlatif itu kuasai industri dan konteks agar memperoleh intelektual respect. Kemudian kalau di empati dan kontrol, empati plus kontrol, dia mendengarkan aktif tanpa kehilangan arah dan fokus penelitian. Ya, kalau diwawancara dengan elit menghadirkan relasi kuasa yang asimetris, informan dapat mendominasi atau memberi jawaban normatif. Kalau dia peneliti perlu persiapan mendalam agar tidak mengajukan pertanyaan dangkal
yang jawabannya tuh sudah tersedia secara publik. Jadi kita juga sebagai peneliti ketika ingin wawancara elit atau study up, kita juga perlu mempunyai kesiapan ya. Kesiapannya apa? Contoh persiapan dalam segi pertanyaan. Jadi usahakan pertanyaan itu sudah kita siapkan. Kita tidak serta-merta bertanya pertanyaan-pertanyaan yang dangkal, yang padahal pertanyaan itu sendiri jawabannya sudah tersedia loh, gitu ya. Terus juga ada yang namanya empati harus diimbangi dengan kontrol. Wawancara melalui interupsi yang sopan dan pengembalian fokus pada fenomena. Kemudian ada yang namanya saturasi data. Apa itu saturasi? Saturasi menjadi dasar untuk menentukan kapan pengumpulan data dapat dihentikan ya. Saturasi tidak berarti peneliti itu sudah lelah atau waktu penelitian sudah habis. Saturasi terjadi ketika ada tambahan tidak lagi menghasilkan kode atau tema baru. Ya, pemahaman mengenai makna fenomena sudah cukup mendalam dan dalam grounded teori, kategori teoritis telah berkembang secara memadai. Bahan juga mengingatkan agar peneliti tidak menggunakan angka informan sebagai aturan mutlak. Angka dapat menjadi gambaran, tetapi keputusan akhir harus didasarkan pada proses analitis itu sendiri. Karena itu, peneliti perlu dianjurkan ya membuat matriks proses saturasi yang menunjukkan kapan tema baru berhenti muncul. Ya. Kemudian ada di sini namanya mitos jumlah sampel. Tidak ada angka universal ya teman-teman. Konteks dan saturasi adalah dasar keputusan. Di sini ada fenomenologi, ada studi kasus atau grounded theory, kemudian ada bukti. Kalau fenomenologi, dia buku memberikan panduan historis itu sekitar 6 sampai 10 informan mendalam. Kemudian kalau di studi kasus atau grounded theory ternyata panduan historis sekitar 20 sampai 30 informan. Kemudian kalau di bukti, sajikan matriks proses dan saturasi dalam metodologi. Kemudian kita masuk ke bab 6 yaitu data sebagai ko-konstruksi ya. Dalam penelitian kualitatif ya, tidak sekedar dikumpulkan, makna dibangun melalui interaksi. Dia di sini ada namanya in-depth interview, ada juga FGD ya, FGD. Apa sih FGD? Itu adalah forum group discussion ya. Jembatan menuju, kalau di in-depth interview dia jembatan menuju pengalaman, kesadaran rasionalitas dan emosi. Mana paradigma kualitatif data tidak diperlakukan sebagai objek yang tinggal diambil dari informan. Ya, makna dibangun melalui interaksi antara peneliti dengan partisipan, karena itu proses bertanya dan mendengarkan mempengaruhi data kita itu sendiri. Kemudian ada wawancara mendalam dan FGD menjadi jembatan untuk memahami pengalaman, kesadaran, persepsi, dan tacit knowledge. Kemudian selanjutnya yaitu ada epistemologi wawancara. Dua metafora membantu memahami posisi wawancara. Di sini ada namanya demeanor, ada juga the traveler, ada juga implikasi. Jadi kalau the demeanor itu atau metafora minor melihat pengetahuan itu seperti emas ya teman-teman. Jadi pengetahuan itu seperti emas yang berada dalam diri informan. Dan kita sebagai peneliti itu termotivasi atau tergugah seperti itu ya, ingin menggali informasi-informasi yang ada dalam informan itu sendiri. Kemudian kalau metafora traveler atau the traveler itu lebih ke wawancara ya, melihat wawancara sebagai perjalanan bersama. Dia makna berkembang melalui dialog. Jadi dialog ada informan, ada kita sebagai peneliti. Jadi peneliti berjalan bersama informan begitu ya. Maknanya diciptakan dalam percakapan. Kemudian ada namanya implikasi. Ya, implikasi itu refleksivitas wawancara menjadi krusial. Jadi perspektif kedua menempatkan refleksivitas wawancara itu sebagai unsur penting dalam kualitas dan
validitas penelitian. Kemudian selanjutnya ada continuum structure wawancara. Di situ ada structured, ada unstructured, dan semi-structured. Jadi kalau di penelitian kualitatif itu sendiri, dia ada namanya structure. Apa itu? Kalau structured itu ternyata wawancara terstruktur. Ya, kalau kita wawancara terstruktur, tentu kita harus menggunakan pertanyaan dan urutan yang kaku, sehingga ruang eksplorasi kita itu menjadi memang terbatas ya. Kemudian kalau dia unstructured, itu wawancara tidak terstruktur, sangat terbuka dan cocok untuk eksplorasi awal fenomena. Kemudian ada yang namanya semi structured ya. Kalau semi structured ini ternyata direkomendasikan karena di sana ada pedoman tetapi fleksibel untuk probing atau menggali data itu secara mendalam ya. Kemudian ada menerjemahkan konsep menjadi narasi ya. Kalau dia menerjemahkan konsep menjadi narasi atau research question di sini, berarti research question itu tidak sama dengan interview question ya. Kalau research question itu dirancang untuk menjawab persoalan akademis ya. Saya ingatkan lagi, kalau research question dirancang untuk menjawab persoalan akademis. Sementara itu kalau di interview question itu dirancang untuk memancing cerita manusia. Dalam menerjemahkan konsep menjadi narasi tentu harus ada tiga unsur ya. Yang pertama yaitu bahasa akademik ya. Konsep teoritis dirancang untuk menjawab literatur. Kemudian ada bahasa environment. Pertanyaan wawancara harus memancing cerita dan pengalaman. Kemudian ada contoh prinsip. Ubah jargon seperti burnout, resistensi menjadi pertanyaan tentang pengalaman konkret seperti itu. Kalau konsep teoritis itu perlu diterjemahkan ke bahasa pengalaman sehari-hari tanpa jargon yang sulit dipahami informan. Kemudian kalau misalnya alih-alih bertanya tentang mekanisme cupping burnout, peneliti meminta informan menceritakan saat merasa sangat lelah dan apa yang dilakukan. Nah, seperti itu. Ketika lelah, bagaimana Pak? Apa yang dilakukan? Seperti itu. Kemudian ada yang namanya funneling teknik. Kalau pedoman wawancara bergerak dari umum menuju spesifik dan sensitif. Dia di sini ada fase pemanasan ya. Terus ada juga fase eksplorasi. Ada fase pemanasan, kemudian ada fase eksplorasi, ada juga setelah kepercayaan itu terbentuk peneliti masuk ke isu spesifik atau sensitif dan menutup dengan kesempatan bagi informan menambahkan hal penting. Jadi dalam funneling teknik itu ternyata ada 4 ya, ada pedomannya itu ada 4, yaitu yang pertama yaitu ice breaking, kemudian eksplorasi utama. Ice breaking itu apa? Latar belakang, rutinitas, pengalaman umum kita tanya. Kemudian ada eksplorasi utama, grand tour, question, dan cerita panjang seperti itu ya. Kemudian baru kita masuk setelah kepercayaan tadi terbentuk, dengan dua pedoman tadi, sudah ada ice breaking, sudah kita melakukan eksplorasi utama, maka ketika kepercayaan sudah terbentuk, maka kita bisa masuk ke tahap ketiga atau unsur ketiga yaitu yang lebih sensitif atau spesifik. Kemudian ada wrap up ya. Beri ruang untuk informasi yang belum terungkap. Kemudian ada 3 jebakan pertanyaan, ada desain pertanyaan menentukan kedalaman dalam kredibilitas data. Hindari pertanyaan tertutup yang hanya menghasilkan itu, hindari ya, hindari pertanyaan tutup yang hanya menghasilkan jawaban iya atau tidak, seperti itu ya. Terus juga kita batasi, 3 jebakan itu kan ada 3, ada close ended, ada leading, ada double barreled. Close ended itu apa? Membatasi jawaban pada ya dan tidak. Kemudian kalau leading itu memaksa asumsi peneliti, ya tidak dibolehkan juga ya teman-teman. Kemudian ada juga double barreled. Apa itu? Menggabungkan beberapa isu dalam satu pertanyaan. Kenapa kita tidak boleh melakukan double barreled itu?
karena memuat beberapa isu sekaligus dan membuat informan itu nanti tidak jelas gitu ya, tidak fokus untuk menjawab bagian mana nih yang harus dia jawab. Jadi penelitian kita tadi menjadi atau informasi yang kita butuhkan tadi menjadi blur ya, tidak fokus. Kemudian ada probing, probing itu sendiri adalah menggali lebih dalam. Kita dalam melakukan probing itu ada 5 ya teman-teman, pedoman yang baik membutuhkan keterampilan mendengar dan menindaklanjuti. Nah, jadi ada 5 ya, ada 5 pedoman atau 5 unsur yang harus ada ya, yang usahakan untuk ada di penelitian kualitatif itu adalah detail. Detail itu apa? Minta contoh konkret nih. Ketika jawaban masih normatif atau terlalu umum, maka kita minta nih contoh konkretnya, kira-kira seperti apa Pak yang dilakukannya itu? Sebenarnya seperti apa? Jadi tidak terlalu umum yang dia jawab ya. Begitu cara kita probing atau menggali lebih dalam informasi yang kita inginkan. Kemudian kita juga bisa melakukan elaborasi, dorong narasi berlanjut tanpa mengarahkan ya. Kita harus pintar elaborasi, harus juga pintar echoing ya, ulangi kata kunci secara reflektif ya. Karena itu sendiri elaborasi, echoing, dan keheningan itu membantu informan itu melanjutkan cerita tanpa terlalu diarahkan seperti itu ya. Kemudian ada kontras, ada juga silence. Kalau probing kontras atau konfrontasi lembut digunakan untuk mengeksplorasi inkonsistensi dan paradoks secara tetap menghormati partisipan itu sendiri. Kemudian ada focus group discussion. Itu ada FGD ya, esensinya bukan giliran menjawab, melainkan interaksi dan dinamika kelompok. Ini ada tiga unsur juga, kapan unggul, kapan dihindari, dan komposisinya. Kalau kapan unggul itu norma sosial, konsensus, persepsi bersama, ingatan kolektif ya. Kemudian kapan dihindari, isu personal, traumatis, atau sangat konfidensial. Komposisi idealnya 6-8 peserta, homogen dalam kekuasaan, heterogen dalam pengalaman. Kalau FGD itu sendiri sebenarnya mengandalkan interaksi antar partisipan ya. Ide dapat disetujui, diperdebatkan atau dikembangkan secara bersama. Cocok untuk mengeksplorasi norma sosial, menguji konsensus, dan membangkitkan ingatan kolektif. Tidak ideal untuk pengalaman yang sangat personal, traumatis, atau rahasia karena tekanan sosialnya dapat menghambat keterbukaan itu sendiri. Kemudian ada moderator FGD, focus group discussion, mengelola dinamika. Moderator menjaga agar seluruh suara memperoleh ruangnya. Di sini ada 3 unsur, the dominator, the silent participant, ada juga prinsip. Jadi kalau the dominator ini alihkan secara taktis ke perspektif peserta lain ya. Kemudian ada kalau dia di the silent participant itu gunakan observasi bahasa tubuh dan undangan berbicara yang aman ya. Kalau di prinsip itu kelola konflik tanpa menghilangkan perbedaan perspektif. Komposisi ideal menurut buku pada kancah penelitian ini adalah sekitar 6-8 partisipan dengan homogenitas dalam relasi kekuasaan tetapi variasi pengalaman. Kemudian kalau di moderator perlu membatasi dominasi satu peserta dan secara aktif membuka ruang bagi peserta yang diam ya. Kemudian ada prinsip kelola konflik tanpa menghilangkan perbedaan. Bawahan dan atasan sebaiknya tidak digabung karena berisiko memunculkan self-censorship dan groupthink ya. Kemudian ada rekaman virtual, interview, dan transkripsi ya. Di sini audio menjadi bahan mentah yang harus dikelola secara metodologis. Ada 4 unsur di dalam slide ini yaitu virtual, ada perbatim ketat, ada clean intelligence, dan AI transcription. Kalau di virtual efisiensi dan aksesibel tetapi kehilangan sebagian konteks fisik dan berisiko zoom fatigue. Kalau di perbatim ketat dia mencatat tawa, jeda, gumaman, dan detail interaksi. Kalau di clean intelligence dia merapikan pilar tanpa mengubah esensi. Kemudian kalau dia di AI
transcription dia berguna sebagai draft awal, tetap wajib diperiksa manual. Rekaman membantu menjaga reliabilitas karena ingatan dan catatan manual kita sebagai manusia, kita sebagai peneliti itu tentu tidak cukup menangkap percakapan panjang ya teman-teman. Tentu kalau saya juga seperti itu, ketika saya mau melakukan penelitian, dulu waktu saya S2 juga saya melakukan menggunakan rekaman itu sendiri karena saya menyadari saya tidak memiliki kemampuan ingatan untuk mencakup percakapan yang panjang tersebut. Kemudian ada juga wawancara virtual, meningkatkan akses dan efisiensi, tetapi dapat mengurangi pengamatan konteks fisik dan menimbulkan zoom fatigue. Kemudian juga ada namanya transkripsi dapat berbentuk verbatim, ketat atau clean intelligent verbatim. Untuk tesis manajemen, verbatim standar menjadi pilihan lazim dengan pemeriksaan silang terhadap audio itu sendiri. Kemudian ada di sini keamanan data dan kerahasiaan, etika tidak berhenti pada informed consent. Di sini ada 3 unsur, ada the identification, ada pseudonym, ada pemisahan data. Kalau dia di identitas perusahaan, kalau the identification anonim, nama perusahaan atau informan ya. Jadi identitas perusahaan dan individu atau dianonimkan sebelum data disimpan atau dianalisis. Kemudian kalau pseudonym itu dapat digunakan misalnya NGR Ops 01, sementara kunci identitas asli disimpan terpisah dan terenskripsi ya. Kemudian ada pemisahan data. Etika penelitian mencakup seluruh siklus data. Ada perekaman, ada transkripsi, ada penyimpanan akses, hingga pelaporan itu sendiri. Kemudian ada di sini sintesis alur kerja penelitian kualitatif itu sendiri. Kualitas penelitian dibangun melalui rangkaian keputusan yang saling terhubung. Jadi di buku ini sudah dibuat nih alur kerja peneliti kualitatif itu seperti apa. Yaitu yang pertama yaitu memasuki organisasi dan menegosiasi akses ya. Ada fenomena, kemudian juga kita menetapkan informan itu sendiri, kemudian juga kita membangun report, membangun kepercayaan melalui akses, kemudian juga kita memperoleh data melalui wawancara atau FGD, focus group discussion, kemudian juga kita transkrip itu atau menggali dengan probing. Probing itu menggali lebih dalam lagi. Kemudian juga kita bisa analisis ya. Analisis kemudian kita bisa saturasi ya, menghentikan pengumpulan ketika saturasi atau data itu sudah tercapai. Pesan kunci penelitian kualitatif yang kuat adalah perpaduan ketelitian metodologis dan kecerdasan interpersonal. Ada 4, ada siapa, bagaimana masuk, bagaimana menggali, kapan berhenti. Jadi kualitas riset kualitatif tidak hanya ditentukan oleh teori, tetapi oleh kualitas keputusan peneliti di lapangan itu sendiri. Terus ada informan yang tepat, hubungan yang kredibel, pertanyaan yang terbuka, dan probing yang presisi menentukan kekayaan data. Kemudian juga ada tujuan akhirnya, bukan sekedar banyaknya data, melainkan kedalaman pemahaman hingga fenomena dapat dijelaskan secara konseptual. Kalau dia di sini siapa di sini berarti pilih informan itu berdasarkan information power-nya. Kita harus pandai melihat nih, informan ini mempunyai kekayaan informasi atau tidak. Kemudian bagaimana masuk? Ya, tentu ya, bagaimana masuk kita harus bisa membangun akses tadi. Kemudian bagaimana menggali, kapan berhenti, dan sebagainya. Ya, itu saja teman-teman presentasi saya pada hari ini untuk Prof. Wahyu. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan teman-teman juga. Saya akhiri saja presentasi saya pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.